Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan wa tahlak. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin Al-Ustaz Haji Sudirman Fakih Mudo dan seluruh jajaran pengurus, Bapak Haji Kastanto yang telah membuka ta'lim ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu-ibu, jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, senantiasa kita selalu ada dalam lindungan, rahmat, nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seraya bersama-sama kita memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah, karena hingga pagi hari ini, detik ini, kita masih merasakan begitu nikmatnya kita menghirup udara di pagi hari ini. Begitu nikmatnya kita mampu menjalankan, melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Begitu nikmatnya Allah masih mampu mata kita untuk memandang sesuatu yang indah di alam raya ini. Maka alhamdulillah, segala nikmat yang Allah berikan, kita masih mampu pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, sisa umur yang ada pada diri kita masih mampu kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ini semua tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat diiringi salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Hadirin jamaah ta'lim rahimakumullah, mari bersama-sama kita lanjutkan ta'lim ini. Masih pembahasan tentang surat Ali Imran. Sekarang sudah sampai ayat ke-59. Surat Ali Imran ayat 59. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini senantiasa Allah memberikan wawasan, pengetahuan tentang Al-Quran kepada kita. Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ayat ini masih lanjutan ayat-ayat sebelumnya tentang kisah daripada kenaikan Isa Al-Masih yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ingin disalib. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 59 ini, inna masala Isa, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa, maksudnya keadaan yang aneh, keadaan yang sangat ajib terhadap Nabi Isa itu dalam penciptaannya. Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah, punya bapak apa enggak? Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Kalau kita, anak kita bin kita, tapi Isa mah bin ibunya, karena nggak punya bapak, nggak punya ayah. Maka awas jangan sampai perempuan-perempuan sekarang yang hamil di luar nikah mimpi jadi keturunan Siti Maryam. Pas ditanya, kamu bapaknya siapa? Kagak punya bapak, udah diceraiin. Saya nggak punya bapak, sama kayak Siti Maryam katanya. Ya Allah. Lah beda, Siti Maryam wanita suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah menjadikan Nabi Isa itu sebagai contoh untuk kita, bahwa maha kuasanya Allah, maha hebatnya Allah menciptakan manusia tanpa bapak pun bisa, tanpa bapak pun, tanpa suami pun bisa. Ketika Nabi Isa Allah ciptakan tanpa bapak, itu artinya untuk menunjukkan bahwa ketika banyak orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu tidak percaya terhadap kebesaran Allah, maka Allah mampu memberikan perumpamaan menciptakan Nabi Isa tanpa ayah, tanpa bapak. Maka kata Allah, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa, maksudnya keadaan yang aneh menurut pandangan manusia. Loh kok bisa manusia hamil atau seorang perempuan hamil tanpa melalui proses pernikahan? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Tapi bagi manusia, kalau bagi manusia ada saja sesuatu yang tidak bisa. Karena memang manusia itu diberikan ilmu oleh Allah sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Terbatas kita. Coba andaikan Allah kagak kasih batasan ilmu kepada kita, apa aja kita bisa. Bikin rumah kita bisa, bikin bangku kita bisa, bikin kaca kita bisa, bikin pesawat kita bisa, bikin mobil kita bisa. Sendirian tuh bisa kita. Banyak banget kebisaannya. Sanggup gak kira-kira? Saking banyaknya kebisaannya tuh, dibikin bingung apa kagak kira-kira?
Bingung kita. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau profesi kita guru, ya sudah, itu profesi guru. Kalau profesi kita jadi tukang, ya sudah jadi tukang. Kalau profesi kita insinyur, profesi kita tukang bikin pesawat, ya itulah sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesi kita karyawan, kayak begitulah. Suka-sukanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menciptakan Nabi Isa itu kayak begitu. Tapi kalau melihat kacamata mata kita, bukan kacamata keimanan, kejadiannya kayak orang-orang yang hidup ketika zaman Nabi Isa. Karena melihatnya dengan kacamata sendiri, tidak dengan keimanan, maka dia tidak percaya terhadap apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihatnya dengan kacamata keimanan, mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran, dan merupakan rukun iman. Iman kepada Al-Quran, kitab Allah, diantaranya Al-Quran. Maka ketika kita memandangnya dengan kacamata iman, bahwa Allah mampu dan Allah benar-benar menciptakan Nabi Isa tanpa bapa, kita merasa bahwa memang Allah itu benar-benar maha kuasa. Ini dengan kacamata keimanan. Awas jangan sampai terbersit di dalam diri kita. Ini ada kaitannya dengan tauhid juga nih. Ilmu tauhid. Kalau terbersit dalam diri kita, masa iya ya? Allah bisa kayak begitu. Awas tuh, hilang iman kita tuh. Hilang iman kita tuh. Kalau memang iman kita sudah yakin, dan begitulah yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan terhadap hamba-hambanya, yaitulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, Allah bisa. Allah kuasa. Ini kita sekarang masih dalam keadaan hidup. Awalnya tidak hidup, mati kita. Cuma berupa segumpal apa? Segumpal daging, yang kemudian 4 bulan 10 hari Allah tiupkan ruh kepada kita. Hidup kita di dalam rahim orang tua kita, di dalam perut ibu kita. Itu sejak 4 bulan 10 hari itu hidup kita tuh. Awalnya belum hidup, masih segumpal daging. Allah kuasa memindahkan kita dari beberapa alam ke alam dunia ini, ya. Dari alam ruh, alam arwah, kemudian alam rahim. Hidup kita di dalam perut, sempit bener di dalam perut, hidup. Lalu karena manusia itu melalui proses sampai gede kayak begini, kagak mungkin terus menerus hidupnya di dalam perut. Lah kalau sampai kayak Haji Kastanto masih hidup di dalam perut, sobek perut ibu kita, kagak muat. Maka Allah keluarkan dari alam rahim ke alam dunia. Maka ketika di alam yang berbeda, menangis seorang bayi, seorang anak kecil, karena ketika dia lahir ke dunia, apapun kedengeran tuh. Ini kencang banget katanya, ini suara mobil, kencang banget ini suara orang ngomong katanya. Karena di alam rahimah kedengerannya kecil. Maka ketika seorang bayi masih di dalam perut ibunya, di dalam kandungan itu, kalau ibunya rajin baca Quran, itu anak ngedengerin itu. Ibunya, bapaknya rajin zikir bareng-bareng, anak ngikutin tuh, ngedengerin.
Jadi gampang anaknya tuh, jadi cerdas-cerdas tuh ngafalin Quran. Ya kalau bapak ibunya sering ngedengerin dangdutan, anaknya gampang ngafalin lagu dangdut. Ya, karena yang didengerin lagu melulu, anaknya jadi pinter nyanyi. Nah, ini penciptaan Nabi Adam. Perumpamaan penciptaan Nabi Adam yang sangat ajib kata Allah. Nabi Isa, maaf. Perumpamaan penciptaan Nabi Isa yang sangat luar biasa kata Allah Subhanahu wa taala, indallahi, di sisi Allah itu kamasali Adam. Sama seperti penciptaan Nabi Adam. Cuma Nabi Adam mah tanpa ayah dan tanpa ibu. Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Tanpa ayah, tanpa ibu, bahkan Nabi Adam. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu diciptakan dari tulang rusuknya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, Siti Hawa. Kalau Nabi Adam alaihi salam itu Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa bapak, tanpa ibu. Lebih ajib lagi itu. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemahabesarannya. Maka manusia itu sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kagak bisa apa-apa kita. Maka jangan pernah ada yang kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak patut kita berlaku sombong. Hanya mendatangkan bahaya dan mendatangkan dosa buat kita kalau kita punya sifat sombong. Siapa yang punya sifat sombong? Setan, lihat setan. Iblis, lihat iblis. Dia sombong sampai dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada Nabi Adam, lihat. Tidak mau ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud menyembah, bukan. Artinya menghormati Nabi Adam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Gengsi dia. Kenapa gengsi? Kagak mau gua, katanya. Adam diciptakan dari tanah, gua diciptakan dari api, lebih hebat gua, katanya begitu. Maka nggak mau dia, iblis itu, sujud kepada Adam. Maka dikeluarkan tuh iblis dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata iblis berjanji akan menggoda seluruh, termasuk Nabi Adam dan seluruh anak cucunya, termasuk kita sampai saat ini, digoda oleh iblis, oleh setan sampai hari kiamat nanti. Makanya banyak manusia yang terlena, telah kena godaan setan. Makanya segala sesuatunya diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Allah agar tidak kena godaan setan. Ya kita berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Baca apa namanya? Baca ta'awudz ketika melakukan sesuatu itu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah minasyaiton, dari godaan setan. Itu baca itu aja aman sudah. Apalagi ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim, lebih aman lagi. Lalu kemudian ketika kita melakukan aktivitas, kita baca doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh keluar rumah kita baca doanya, lebih aman lagi kita udah. Berlapis-lapis tuh doa yang kita baca.
Kira-kira setan bisa masuk apa enggak? Kabur dia, ketakutan. Kabur setan ketakutan. Hebat-hebat katanya ini jamaah Nurul Amin mah, Masjid Nurul Amin, baca doanya berlapis-lapis, kagak bisa tembus sama saya katanya, digodanya. Karena setiap aktivitas selalu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas aja setan gampang banget ngegoda manusia karena seluruh aktivitasnya jauh dari Allah. Maka setan yang menguasai dirinya. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kama sali Adam, sama seperti penciptaan Nabi Adam, tanpa ibu dan tanpa bapak. Tujuannya apa? Agar lebih yakin dan mantap di dalam diri para utusan Allah Subhanahu wa taala dan para pengikutnya, orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Isa dan beriman kepada Nabi Adam. Bagaimana penciptaannya? Khalaqahu min turabin. Allah menciptakan Nabi Adam min turabin, dari tanah. Summa qala lahu, kemudian dia Allah berfirman kepada Nabi Adam, kun fayakun, jadilah, maka jadi Nabi Adam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, semua yang di langit, yang di bumi, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dilarang tafakkaru fi zatillah, dilarang memikirkan bagaimana bentuk dan zat Allah Subhanahu wa taala itu. Yang boleh kita itu hanya tafakkaru fi khalqillah, memikirkan dan melihat apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mampu berjalan dari rumah ke masjid ini saja, sampai ke masjid harus mengucapkan alhamdulillah. Kalau Allah tidak berkehendak kita sampai ke masjid ini, kita nggak akan bisa sampai ke masjid ini. Maka ketika sampainya kita, mampunya kita berjalan dari rumah ke masjid ini, begitu banyak nikmat yang Allah berikan dari rumah sampai masjid, maka ucapkan alhamdulillah sampai masjid. Nah, nanti dari masjid ke rumah, sampai ke rumah ucapkan alhamdulillah sampai ke rumah. Ya itulah memang yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, harus selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Mau minum ingat Allah, selesai minum ingat Allah. Karena kagak mampu kita memasukkan air dari mulut sampai ke dalam perut kita kalau bukan izin Allah. Lihat orang yang sakit, lihat orang yang masih sehat, kalau belum dapat izin dari Allah, air kagak bisa masuk. Batuk-batuk tuh yang sehat juga kesempatan. Kalau belum dapat izin dari Allah. Yang sakit belum dapat izin dari Allah, minum kagak bakalan masuk ke dalam perut. Tapi kalau Allah izinkan air masih masuk ke dalam perut kita,
itu artinya kita masih mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau air sudah kagak masuk ke dalam perut kita, nikmatnya sudah dicabut tuh, berarti itu. Nikmat untuk minum airnya sudah dicabut. Maka mumpung masih dikasih nikmat banyak, ya, ketika minum itu ingat Allah, jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa Allah. Khalaqahu min turabin, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Allah hanya mengucapkan kun fayakun. Kita mah kagak bisa apa-apa. Maka jangan pernah sombong. Kita bisa bikin masjid, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan diri kita mampu bersama-sama membangun masjid ini. Bukan kita yang membangun, tapi Allah titipkan kepada kita bisa membangun masjid ini bersama-sama. Maka alhamdulillah masjid ini jadi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya di ayat 60 Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan lagi tentang penciptaan Nabi Isa dan Nabi Adam yang begitu hebat, yang begitu dahsyat penciptaannya. Tidak seperti kita. Kita mau melalui proses pernikahan, ada istrinya, ada suaminya. Yang bahaya ini memang angkatan kita. Yang bahaya itu angkatan kita. Kalau istri kita hamil tidak melalui kita, bahaya. Bahaya enggak? Bahaya kita mah. Ya. Apalagi yang kita kenal, tetangga kita itu belum nikah, belum ada suaminya, tiba-tiba hamil, bahaya juga. Siapa yang ngehamilin, begitu kan? Makanya kita mah melalui proses yang sangat luar biasa. Padahal prosesnya kelihatannya cuma sederhana. Duduk nih, ya, calon mempelai pria dinikahin sama bapaknya calon mempelai wanita. Cuma ngucapin apa? Saya terima nikahnya Fatimah binti Anu dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Sah, begitu doang. Ya, gampang nggak? Gampang banget. Prosesnya sederhana kayak begitu. Tapi kalau kagak melalui proses itu yang sangat sederhana, haram kita menyentuh perempuan. Haram kita menyentuh perempuan. Lah kenapa proses yang sederhana itu kagak dilakukan? Pengennya singkat baik, main sikat baik, sikat dan singkat gitu. Padahal prosesnya sederhana. Kita mah berarti bukan karena Allah kadang-kadang, ya, karena nafsu. Makanya pernikahannya kalau karena nafsu, tidak karena Allah, ya berantakan. Kagak ada nilai ibadah sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernikahan yang langgeng sampai nenek-nenek sama aki-aki sampai mati, itulah cinta karena Allah. Nanti berpisah pun karena Allah. Berpisah pun karena Allah, dan berjumpa lagi nanti dalam ridho Allah, dikumpulkan di dalam surga. Anak istri ketemu lagi, suami sama istri ketemu semua di dalam surga. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penekanan di dalam ayat 60 Allah Subhanahu wa taala katakan Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Al-haqqu mir rabbika, yang benar itu adalah benar-benar datang dari Allah. Yang salah dari kita.
dari manusia. Maka ketika manusia banyak salah, Allah ajarkan kita, Allah tuntun kita untuk memohon ampun kepada Allah. Seberapa besar dosa yang kita lakukan, kalau kita minta ampun kepada Allah, pasti akan diampuni dosa kita. Asal minta ampunnya benar-benar. Jangan minta ampunnya bohong-bohongan. Hari ini minta ampun, siang maksiat lagi. Siang minta ampun, sore maksiat lagi. Kagak bener-bener namanya itu. Kagak bener-bener. Fala takum minal mumtarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu termasuk minal mumtarin, orang-orang yang ragu-ragu dalam menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi tentang penciptaan Nabi Adam, penciptaan Nabi Isa, dan penciptaan alam raya ini. Gak boleh ragu-ragu kita. Ya, kalau sampai saat ini kita masih beriman kepada Allah, iman kepada apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keimanan yang hebat buat kita. Maka kita tanamkan terus. Jangan sampai iman ini hilang. Kalau iman kita hilang, kita bisa kagak percaya lagi kepada Allah. Maka kerugian besar selama-lamanya buat kita di dunia dan di akhirat, manakala iman kita sampai hilang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu mir rabbika, yang benar itu datangnya dari Allah. Maka ketika kita hidupnya ingin benar, ketika jalan hidup kita ingin selalu benar, lihat Allah tuntun kita dalam surat Al-Fatihah. Apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntun kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Tunjukilah kami ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu bagaimana? Contohnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu jalan yang benar itu? Contoh orang-orangnya, para nabi itu orang-orang yang benar tuh. Di dalam tafsir itu orang-orang di situ maksudnya adalah para nabi, para syuhada, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama, para wali. Dan itu orang-orang yang benar tuh, yang patut kita contoh kehidupannya. Kalau para nabi melakukan sholat, kita pun ikut sholat karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Kayak begitulah hidup kita, mencontoh orang-orang yang mendapat petunjuk terus dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Maka ketika kita mimpi mampu memimpikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang mampu mimpi Nabi, itu benar-benar berarti mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak pernah bisa diganti rupanya oleh setan, digoda dalam mimpi kita oleh setan, kagak bisa. Ya. Kalau mimpi Nabi benar-benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mimpi yang lain itu bisa saja dari setan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin hidup kita selalu ada di jalan yang benar, kita minta petunjuknya dari Allah. Minta petunjuk dari Allah. Lewat apa? Lewat doa, ya. Lewat doa. Karena ketika kita butuh sesuatu, ya kita utarakannya hanya lewat doa, ya. Dan doa itu bagaimana caranya biar diijabah? Kita pakai adab-adabnya yang bagus ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya. Dan berdoanya di tempat-tempat yang baik pula, yang bagus pula. Di masjid, ya, di rumah, di musola, ya, di tempat orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia. Itu tempat-tempat yang baik tuh, ya. Lihat tempat yang paling bagus di mana ketika kita berdoa. Di Masjid Nabawi ada satu tempat yang di mana orang berdoa itu tidak ditolak doanya, pasti diijabah. Apa namanya? Raudhah, dekat dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya raudhah. Makanya kalau nanti diberi kesempatan untuk haji lagi dan yang belum diberi kesempatan untuk ibadah haji atau umroh, jangan pernah sia-siakan kalau sedang berada di raudhah. Kata Pak Ustadz, jangan sia-sia katanya kalau lagi di raudhah. Mumpung lagi di raudhah, selfie dia mah. Cekrek aja. Langsung update status. Lagi di raudhah, mudah-mudahan yang seperti aku diberangkatkan umroh, begitu katanya, ya. Padahal dia niatnya bukan ngedoa sebenarnya itu, ya, biar foto gue dilihat sama orang lagi di raudhah. Niatnya kayak begitu. Ya Allah, jangan ambil kesempatan, jangan dikasih kesempatan setan menggoda kita tuh ketika di raudhah. Ambil aja kesempatan yang terbaik ketika kita di raudhah, sempetin sholat, sempetin baca Quran, sempetin zikir sampai habis waktunya kita di raudhah itu. Jangan sampai habis sama selfie, ya, jangan sampai habis sama ngerumpi. Lah ini di raudhah disamain sama di pasar ngobrol, di raudhah disamain sama di tempat wisata selfie. Ya Allah, itu Nabi Rasulullah ngelihat kita sedih itu kayak begitu. Kata Rasulullah, lu mumpung deket sama gua lu malah selfie, bukan yang berdoa. Ini tempat yang diijabah. Ya Allah, kesempatan udah datang jauh-jauh dari Indonesia, ongkos mahal-mahal, cuma dibikin selfie. Ya Allah, rugi kita. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu ada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan jalan yang benar yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.